Ya pengaruh sama sosial juga berarti. Bener, pengaruh sosial, mental gitu. Situasi lagi begini. Bener. Nyari duit lagi gampang banget dah. Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ke channel Sanggar Sibuk Official. Tetap bersama kami, walaupun cuma berempat, tapi tetap berjalan program konten Om Mama, yaitu ocehan malam Jumat. Ya Bang ya? Ya Bang ya? Betul. Jangan Om Mamat. Oh Mama tuh. Oh, Iya. Mama. Oh, Oh Mama, bukan Om ya, tapi O. Iya. Nah sekarang kita mau bahas lagi nih Om tentang namanya ini. Wah, ketinggian kalau mau bahas mah kita cuma mau ngobrol Ngobrolan aja. Ngobrol lagi dah. dampak yang terlihat di depan mata kita, nggak tahu sih kalau di tempat lain gitu ya. Karena emang berkaitan juga sama lingkungan kita juga sih sebenarnya. Kita emang mengamati apa yang di depan mata kita aja dulu, kita belum bisa terlalu jauh kayaknya ya. Gitu. Nah, Jadi kira-kira apa tuh? kita mau ngelihat dampak yang terlihat di lingkungan kita nih Om. Tentang Dasarnya apa ya? namanya belajar online. Oh, belajar online. Kalau belanja online ada berarti ya. oh tuh banyak. Kalau belanja online maksudnya gitu ya. Banyak orang demen. Iya. Gitu. Cuman nih yang sering kita dengar rame-rame keluhan lah bahasanya gitu, belajar online. Nah, gitu. Ada bocah-bocah berkepuyangan, mak-mak itu di sebelah kalau kita dengar dia ngomong, "Gua puyeng," atau gitu kan. Gua ngerti gitu kan. Nah, itu kan namanya bukan belajar online itu jelek, bukan. Itu kan sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Dengan situasi dengan keadaan yang sekarang juga kan Om. Mungkin ya kalau pendapat Om gitu. Mungkin dengan belajar online ada orang yang siap dengan menghadapi situasi online, belajar online. Ada yang nggak siap. Nah, Ada juga yang gaptek kayak Om. Om aja kebingungan kalau lihat anak belajar online. itu banyak dah, bukan Om aja mungkin yang gaptek. Mungkin kita mewakilin lah gitu ya, gaptek. Gimana sih belajar online? Kalau dulu kan kita belajar langsung nih face Tatap to face. muka ya. Iya. Ya mungkin ini kebijakan selama ada pandemi kali ya. Iya, Om. Cuman ada dampaknya gitu. Sesuatu menjadi positif, menjadi negatif itu karena ada satu hal yang kita lakuin kan biasanya begitu. Itu sih biasa aja, apa ya, wajar kali ya. Wajar, bener Om. Nah, Cuman kan gini, gini nih Om, maksudnya gini, dengan belajar online sekarang, oke lah teknologi udah maju gitu. Akhirnya belajar dalam pendidikan aja ikutin ke situ juga Om. iya ya. Dengan situasi dengan keadaan ini sekarang. Nah, yang terlihat jelas dampak yang kalau kita bilang, waduh, luar biasa lah Om. Luar biasa. Saya kan dimana anak kecil yang nggak sewajarnya main handphone, dia megang handphone, udah lupa waktu. Belajarnya jadi males. Nah, itu ketinggalan di situ Om. Mungkin kalau perlu disikapi dengan baik seperti ini. Kan ini menyangkut kebijakan belajar online. Benar. Satu, untuk memudahkan. Ya, Selama masa pandemi kita dilarang berhubungan benar. face to face secara umum. Nah, bisa berkerumun dengan salah satu kemajuan teknologi tadi dengan pola apa sih istilah Zoom apa ya gitu ya. Zoom Jadi sebutannya. gurunya di sono, muridnya di mana? Tetap di rumah. Muridnya di mana-mana. Rumahnya mencar-mencar namanya gitu ya, tapi bisa bertatap muka dan membahas pelajaran yang sedang mereka pelajari. Benar. Gitu. Ada salah satu solusinya mungkin yang pemerintah pengen kasih kepada masyarakat luas, gitu kan. Nah, dampak yang terjadi pada ini satu, memang akhirnya kita melihat kegiatan anak-anak tanpa tatap muka di sekolah itu menjadi kendala sendiri. Satu, untuk lulusan baru lah ya, misalnya dari SD ke SMP, kita tahu mereka tidak harus bersosialisasi, Nah, gitu kan. bener Om. Tidak saling kenalnya itu yang agak menjadi, ya kalau kita ngenes lihatnya. Nah, itulah yang tadi Om sempat bilang bahwasannya ini sikap yang mana pemerintah sudah mengasih kebijakan membantu kita orang tua ataupun murid gitu dengan keadaan sekarang belajar online, dikasihlah wifi gratis gitu, kemudahan kayak gitu. Tinggal sikap kita nih atau orang tua ada terutama Om yang bagaimana buat namanya mengedukasi ke anak biar tepat nih
Bang Habib bantuan pemerintah biar benar-benar dipakainya selayaknya apa yang pemerintah juga inginkan gitu. Nggak menyeleweng gitu. Artinya proses belajar terus dapat terus berjalan. berlanjut. Contohnya gini, yang tadi Om bilang, belajar ada waktunya, misalkan 2 jam. Lebih itu kasih waktu anak buat namanya sosialisasi, cara edukasi aja dulu Om. Iya. Kan itu nggak berkerumunan kan gitu. Bahwasanya sosialisasi seperti ini kan gitu. Sosialisasi seperti apa tuh? Misalkan dari karakter kan kalau tatap muka, belajar tatap muka langsung kan pendidikan karakter si anak kan dapat tuh. Iya seharusnya sih begitu. Nah, Ya, masa sih ngerasain nih Om, ngerasain emang teman-teman kayak gue sendiri sih emang lagi ngikutin program belajar paket film. Oh, itu paket Film sampai paket saya juga ikut daring gitu. Atau belajar Oh, sampai ke online. paketan juga jadi daring, nggak tetap buka, padahal kan Belum. jarang tuh masuknya. Karena emang udah aturan dari pemerintah dia ngikutin Karena masa pandemi. Nah dari situ Nusan juga bisa belajar bahwasanya oh iya seperti ini loh belajar online. Nusan sendiri ngerasain ngalamin lah. Puyeng nggak tuh kalau belajar online? luar biasa bukan main Om. Karena kita gagap atau gimana? Enakan temu langsung sih kayaknya ya. Iya Lebih jelas ya. dasarnya Nusan apa ya, sekolah Nusan langsung bertatap sama guru, berkumpul sama teman-teman, saya kan bermain bersama, tiba-tiba belajar dengan kondisi seperti ini. Oh iya ada yang kurang kayak ini. Iya. Itu pengaruh sama sosial juga berarti. Bener. Pengaruh sosial, mental juga ya. Jadi agak terbatas. Emang ada terbatasnya, ada enaknya. Itulah satu hal yang ada positif dan negatif. Ya, begitu ya. Nah sekarang emang kita harus pahamin itu. Suatu pelaksanaan satu kebijakan jadi dipikir matang-matangnya, gitu kan. Terutama dari kitanya sendiri gitu. Karena kan kita nggak bisa menolak itu. Nggak bisa. Karena apalagi itu menjadi suatu aturan yang sudah dikeluarkan. Iya. Karena kalau kita tidak dibikinin aturan ngawur juga nanti akan Harus kita ikutin. berdampak luas yang enggak lagi gitu. Nah tapi dengan adanya belajar online kayak begitu, itu kan bagaimana memaksimalkan proses belajar supaya tidak hilang. Iya. Emang pasti ada kekurangan ya, contohnya kita nggak ada tatap muka langsung gitu ya, sehingga antara teman sama teman satu barengan baru masuk nggak kena. Jadi nggak Padahal pernah. jiwa si anak emang jiwa anak-anak sampai pengen main, pengen apa itu terhambat. Nah, yang maksud itu berdampak begini. Pada saat mereka tidak ada tatap muka, artinya di sekolah dibataskan, tapi kadang di lingkungan nggak dibatasin loh. Nah itu. Nah, yang menjadi prihatin itu mereka bermain bebas gitu kan ya. Nah, artinya kan kita nih selaku om lah kayak orang tua gitu ya, harus ada campur tangannya sebenarnya kita. Nah, itu Tidak mengharapkan pemerintah selalu. Justru lingkungan ini bisa berjalan baik tidaknya kan tergantung orang-orang yang ada di lingkungan itu, terutama yang tua-tua. Kalau emang menjadi keterbatasan sosial, pembatasan belajar tatap mukanya dibatasin, ya sama halnya juga seperti kalau bergaul di lingkungan juga kan ada dah gitu ya, kontrol. Kalau mengingat pandeminya gitu, tapi ya akhirnya ya begitulah masyarakat kita, termasuk diri kita juga sampai lupa juga kan, nggak boleh kumpul-kumpul kasar kayak gitu mungkin ya, mencaking. Nggak, kita juga nggak bisa kumpul di luar, di lingkungan ada ya kita rame juga di lingkungan. Proses kita berjalan seperti itu. Kalau ocehan ini nimbul ya itu sebagai unek-unek lah, anggaplah bukan sebagai suatu hal untuk mengkritik kebijakan-kebijakan. Kita cuma melihat dampak aja kok. Gitu. Apa yang dirasakan sama masyarakat gitu. Sama masyarakat Iya, tentunya. kita bisa ceritain di sini kan namanya. Ya bisa Sambil bayangin berdoa. aja. Emak-emak kalau kita bukan kita kumpul, maksudnya kalau kita dengar ocehan mama tuh pasti ngeluh. Teriak mulu kayaknya. Tentang belajar online ini ngeluh dah. Banyak. Pusing kalau gue belum kuota. Dulu kan belajar orang tuanya kayak anak sih. Akhirnya sekarang Itu dia orang tua ikut katanya. belajar. Jadi pada teriak begitu akhirnya. Orang tua belajar, anak ikut belajar. Kadang ada anak diomelin lantaran belajar gitu sama nggak ngerti nih. Orang tua nggak ngerti. Anak kebingungan timbul nyap pagi-pagi. Atau di jam sekolah gitu. Sering lucu juga sih kalau dipikir. Apakah itu mungkin emang kita yang kurang siap gitu ya. Apa kita emang terlalu repot? Mama jelas repot ya. Bapak-bapak nggak mau repot, ditinggal aja anaknya belajar. Kok pusing ya tuh, gue nggak sanggup tetap belajar anak sekarang. Belum materi pelajaran itu mungkin buat anak-anak itu suatu, kalau dibandingin zaman om sama anak sekarang tuh pelajaran luar biasa gitu, begitu Beda jauh om. begitu maju lah ya gitu ya.
kita aja kayaknya sama-sama dulu kita juga sekolah SD, tapi SD sekarang Iya. Banyak perubahan belajar gitu. Udah jauh itu perubahannya. mungkin yang disesuaikan sama zaman ya, sehingga kita jadi ikut belajar lagi sebenarnya sih gitu. Kayak matematika dulu kan cuma ngitung begini, kalau sekarang pakai cerita gitu-gitu ya. Dia itu melatih wawasan, tentunya hal yang bagus, tapi bukan ke situ pembahasannya, tapi ocehannya. Tapi ya itu tadi tuh dampak online itu sendiri ya, dampak itu emak ribut puyeng, yang bapak-bapak sama juga puyeng juga. Nasi anak ya emak bapaknya puyeng. Dia main game. Lagi ngapain lu Tom? Gue lagi belajar mak gitu. Nggak tahu apa yang tahu dia Dia alasan main. katanya. Iya. Jadi buat alasan. Padahal dia cuma pengen main game atau apa ya. Bentar mah ya, ini lagi tugas dari guru. Iya. Padahal jam belajarnya udah. Tapi yang paling sering gini emang kuota mulu loh gitu. Iya. Ya, akhirnya mungkin dari adanya begitu disediakan wifi. Iya. Nah kadang wifi ini ada kendala gitu kan. Apa sih nggak nyampe apa sinyalnya, apa Iya. yang kedap-kedip lah kata istilahnya. Mungkin kayak karena gitu. banyak pengguna kali om. Ya orang satu kampung, misalnya satu kampung ada 700 pintu misalnya. Emang sih dipecah emang kalau berarti ada wifi di lokasi ini per RT lah misalkan. Nah setiap muatan kan beda-beda RT ya. Itu kadang-kadang ada aja yang di apa ya, Kendalanya lah. kendalanya. Mungkin nanti ke depan wifi yang mantep yang tokcer lah gitu ya, jangan main-main jadi. wifi kan cepet-cepet cerdaskan anak bangsa gitu ya. Dia tokcer ngapain gitu ya, yang enak begitu tep langsung kenceng Biar, gitu. biar anak-anak juga belajarnya lebih giat. Iya, orang tua jadi nggak ribut sama ribut beli kuota. kuota. Waktu kota lu boros banget, wifi kadang-kadang anak-anak cuma nggak saking nggak dapetnya dia mendingan orang tua aja mak beli pulsa mak gitu ya. Biar nggak Boleh begitu. ngerong-ngerong kantong orang tua. Ya, kalau duit ada sih kita buat anak ya. Iya. Nggak hitung-hitungan kadang situasi lagi begini. Bener om. Nyari duit lagi gampang banget Pak. Kebalikannya kali. Nyari duit lagi enak bener nih. Gampang keluar ini. Gampang keluarin susah masuk ya bang. Iya, itu dia kan gitu ya. Masya Allah, sampai segitunya dampaknya. Iya, dampaknya. Luar biasa. Tapi jangan pernah patah semangat untuk keadaan yang sekarang dia om ya. Ya, Oh iya, kita sih harus. bangsa Indonesia ini, bangsa kita ini Iya. adalah bangsa-bangsa pejuang om yakin. Iya. Jarang yang patah semangat. Iya. Gitu. Kalau yang patah semangat mungkin udah putus asa banget. Bener om. Sebenarnya kita kan nggak pernah diajarin putus semangat. Buktinya dalam 2 tahun terakhir anak-anak tetap belajar kok. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah, proses masih belajar. berjalan. Lulus tetap Tetap lulus berjalan. COVID. Alhamdulillah tuh bangsa kita bangsa yang kuat. Cuman mungkin banyak yang gagap bukan karena apa, mungkin ya dari diri kita sendiri malas untuk menelusuri bagaimana mempelajari perkembangan zaman. Ya, kita serasa kayak Om lah contohnya ya, kita bodoh lah gitu ya. Zaman begitu berkembang kita masih pola hidup kayak zaman dulu aja kan gitu ya. Yang kadang nggak terbentak gitu ya. Oh enggak, gitu kayak orang mau ditagih, padahal orang mau tanya kabar orang suka kaget-kaget juga gitu kalau ada telepon masuk nggak ada namanya gitu. Jadi gitu aja kali ya. Ya sebenarnya sih sesuatu hal yang baru itu namanya sering membuat kita gagap, sering membuat kita apalagi teknologi, selain gaptek dan kalau buat seangkat-angkatan kayak Om kesananya gitu ya. Tapi emang akhirnya buat anak-anak muda khususnya raihlah itu perkembangan zaman ini harus diikutin gitu. Tapi ambillah hal yang positif ya. Seperti sekarang ini udah zaman apa sih istilahnya HP lah, kalau bahasanya HP udah canggih-canggih banget. Jangan sekedar buat mainan aja, jangan sekedar buat iseng aja, karena segala informasi kayak gampang banget didapat. Yang sisi baik, yang buruk, yang bagus, yang segala macam ada di dalam HP. Maka bijaksanalah aja Untuk filter ya, untuk filter. kalau program belajar online itu bagaimana supaya proses belajar mengajar itu tidak terhenti ya. Orang hidup kan harus belajar terus gitu. Bagaimana kita juga di sini kan gitu. Nah, begitu aja sih Om rasa ya. Kemungkinan marilah kita sama bukan kemungkinan mesti gitu ya, harus kita sama-sama sadar gitu ya. Sehingga sesuatu yang baru sesuatu yang baru itu bukan menjadi beban, tapi memicu semangat kita untuk terus berproses
mampu mengikuti khususnya di perkembangan zaman. Itu aja sih. Oke. Seperti itu ya Ochen di malam Jumat di program Sanggar Sibuk Official, yang mana tetap namanya kita selalu memberi informasi yang berkaitan dengan lingkungan kita ya Om ya. Iya. Dengan keadaan juga zaman yang sekarang juga, walaupun memang dalam keadaan belajar online, buat adik-adik kita nih, terutama buat saya sendiri gitu. Masih belajar juga, paket, anak paket gitu. Ya, tapi pendidikan penting teman-teman. Bahwasanya walaupun kita cuman ngejar paket ataupun yang normal atau secara umum, tetap kejar pendidikan. Itu penting emang. Penting. Karena itu juga bagian kebutuhan buat kita sendiri kan. Iya. Betul. Kan, Bang? Betul. Iya. Oke. Ya, Bang nih mau tutup? Udah cukup, udah banyak. Terus ente aja yang biasa nutup. Oh, kita nutup pintu aja dong, Bang. Buka, tutup ente dah. Oh, ada pesan-pesan Om. Oh, udah tadi udah banyak ngomong ngoceh gitu. Ini namanya Ochen malam Jumat Om. Iya. Kalau ngoceh sih paling kagak berhenti. Cuma kan kita mesti tahu waktu juga. Oke, teman-teman. Emang kalau ada pesan atau mau kritik di bawah kolom komentar aja. Tapi jangan lupa di like, subscribe, dan share biar kita terus berkembang dalam media sosial yang membangun dalam hal positif. Kita banyak. Amin. Amin. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Amin. Oke. Ini biasanya sebelum ditutup ya coba deh kasih pantun deh. Oh, iya. Ya kan? Betul. Nah, Oke, teman-teman, ini persembahan di akhir video sekarang ini. Kita pantun dulu. Nih Bang, pantunnya begini Bang. cakep. Orang kate kalau nyalain lampu templok, lampu colen, tolong ambilin korek apinya. Cakep. Cakep. Walaupun sekarang belajar online, tetap semangat dalam menjalankan. Oh, Nah, semangat gitu. Cakep tuh. Oke, akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.